Oke lur, balik lagi di video saya lagi. Kali ini sekitar jam 3 pagi apa ya kalau nggak salah. Saya lagi insomnia parah, gabut, nggak tahu mau ngapain. Ya saya inisiatif sih, kepikiran bikin video ini. Ya, oh ya saya mau menjelaskan dulu kenapa akhir-akhir ini saya jarang sekali upload ya. Sesuai di IG ya, saya lagi sakit kebetulan, asam lambung, kumat. Dan saya bingung kenapa asam lambung apa berhubungan sama insomnia ya yang tahu itu bisa komen di bawah lah. Saya tuh tersiksa banget, dari kemarin tuh susah tidur, apalagi besoknya kuliah. Jadi mungkin beberapa hari ini sebelum saya sembuh mungkin akan banyak konten ngobrol-ngobrol seperti ini. Tapi ya konten ngobrol seperti ini semoga berfaedah buat kalian semua. Dan ya yang penting saya masih bisa menyajikan video yang ya mungkin berguna untuk kalian. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bengkel ya. Mungkin bagi kalian orang yang baru pertama kali meminang Motuba atau mobil tua tuh suka bingung ya untuk mencari bengkel tuh. Kenapa? Ya karena bengkel mobil tuh seringnya ya, nggak semua, banyak sering yang entah berbohong lah, inilah, itulah. Ya seperti itu sih, sebenarnya umum sih. Jadi saya di sini mau memberikan ya tips and trick sih, bagaimana cara mencari bengkel yang kira-kira cocok untuk mobil kalian. Bagaimana kelanjutannya, tonton terus, ikuti terus. Jadi mungkin bagi kalian yang beli mobil baru atau mobil muda mungkin masih ada solusi masuk ke bengkel resmi ya. Cuma kalau misal kalian pemula dan belinya Suzuki Forza tuh kayaknya nggak lucu gitu, tiba-tiba jalan ke dealer Suzuki gitu. Yang ada kalau nggak dikecengin banyak orang malah ditolak montir gitu. Jadi ya mencari bengkel tuh sebenarnya ya bagi saya itu suatu seni juga sih, karena saya juga bisa belajar dari situ bagaimana cara melihat orang itu jujur atau enggak. Karena bagi saya tuh bengkel tuh nggak perlu terlalu ahli tuh. Yang terpenting tuh bukan keahliannya ya, kalau saya yang terpenting kejujurannya. Setelah jujur baru keahlian dari mekanik tersebut, seperti itu. Karena kalau bagi saya walaupun bengkel itu seahli apapun, tapi kalau sering berbohong atau ngapus itu enggak deh, kayaknya bukan saya banget gitu loh. Jadi untuk tips yang nomor 1 tuh, kalian ikut klub mobil yang kalian beli. Ya itu sih udah apa ya, paling bener sih kalau kata saya. Karena di klub tuh pasti bengkelnya recommended dari anggota-anggota, apalagi kalau klub itu tuh udah punya bengkel sendiri atau bengkel langganan, mungkin malah bisa dipermurah harganya. Dan ya misal kalian beli Suzuki Forza gitu, kalian gabung aja di SFCI itu saya tuh bisa mengambil banyak pengalaman ya dari klub, bisa mengambil pembelajaran gimana susahnya cari bengkel yang jujur, nanya sana sini buat trial and error gitu. Ya itu sih apa ya, udah paling bener sih, udah paling paten. Karena kalau misal udah dari rekomendasi klub dan bengkel itu tukang bohong tuh, itu bakal jadi kerugian dari bengkel itu sendiri sih. Nilai moralnya ibaratnya udah tinggi lah kalau kayak gitu. Bahasa saya nggak dimengerti ya maaf. Untuk nomor 2 tuh, minta rekomendasi teman kalian yang pintar masalah mobil. Ini juga bener, karena ya nggak mungkin kan kalau misal teman kalian udah pro banget masalah mobil tuh, nggak mungkin juga teman kalian salah milih bengkel. Pasti teman kalian udah punya langganan sendiri lah bengkel ibarat kata. Dan ya kalau teman kalian udah langganan bengkel itu, ya bisa dipastikan bengkel itu bengkel bener, bukan bengkel gadungan gitu. Dan teman kalian juga ya kalau emang bener-bener teman, nggak mungkin jerumusin kalian lah seperti itu. Dan
misal kalau dua dua itu nggak ada, kalian bisa gunakan beberapa metode ini sih. Kalau misal kalian masuk klub kayaknya kalian malas, atau klub mobil itu tuh nggak ada di nggak ada di daerah kalian, tapi kalau misal klub mobil itu nggak ada di daerah kalian sih, kalian bisa masuk ke forum mobilnya ya. Mungkin di situ bisa diskusi sama orang-orang yang ada di forum itu, dan ya minta rekomendasi bengkel di kota kalian yang sama gitu. Siapa tahu orang yang pro di forum tersebut udah tahu bengkel yang bagus di daerah kalian gitu ya. Tapi kalau misal dua faktor yang kalian ikut klub itu nggak bisa, atau kalian nggak punya temen yang hobi banget mobil atau pro banget masalah mobil dan udah punya langganan bengkel, mungkin kalian bisa melihat beberapa faktor bengkel seperti di bawah, seperti saya jelaskan nanti ini. Yang pertama tuh lihat bengkelnya ya, rame atau enggak. Karena ya itu sih udah jadi indikator sih. Misal bengkel tersebut rame, ya udah dipastikan bengkel tersebut bagus kalau kata saya. Karena ya nggak mungkin bengkel tukang ngabus itu bakal rame tuh, nggak mungkin ya, kecuali itu bengkel memang satu-satunya di kota tersebut lah baru. Nah yang kedua, ya kalian ajak ngobrol lah montirnya, maksudnya diakrab-akrabin gitu, disambung-sambungin, kira-kira diakrabin aja, dan kalian tuh di situ jangan terlihat bodoh gitu loh. Maksudnya bukan terlalu kasar sih, maksudnya jangan terlihat awam gitu loh, jangan terlihat awam masalah mobil ya. Kalau misal kalian nggak bisa nyambung percakapan dengan montirnya dengan pembahasan mobil, ya mungkin kalian bisa cari bahasan lain gitu loh. Tapi jangan kalau misal itu bengkel pertama kalian datang ke situ, kalian jangan terlihat orang awam gitu ya, berlaga aja kayak orang biasa gitu, ceritain keluhan mobil kalian apa. Pokoknya jangan bilang kalian baru pertama meminang mobil ini, atau intinya kalian orang-orang awam gitu, jangan. Itu bahaya sih kalau misal itu bengkel yang pertama kalian datengin ya. Kalau itu udah langganan kalian dari lama, atau langganan bapak kalian atau siapa teman kalian, itu sih ya nggak begitu masalah ya. Lalu yang kedua itu perhatikan cara bengkel itu ngomong ya. Ya sebenarnya ini sih feeling aja sih. Biasanya kan kalau ibarat kata padi semakin berisi itu semakin merunduk gitu loh. Jadi ya mungkin ada sebagian orang bengkel yang ya kalau ngomong tuh kayak ya mungkin tinggi gitu loh, tapi kemampuannya nggak tahu gitu. Jadi ya lihat cara dia ngomong aja lah, kira-kira humble atau enggak gitu ya. Itu sih bukan menjadi indikator yang sangat penting sih, cuma ya bisa jadi salah satu faktor sih. Biasanya kalau bengkel udah menyombongkan diri sendiri dari awal tuh, kayaknya kalau saya sih udah nggak dulu lah. Lalu habis itu tuh apakah bengkel itu tuh ngejelek-jelekin bengkel lain atau enggak gitu. Kan saya sering mendapati ya banyak bengkel sih itu menjelek-jelekan bengkel lain gitu loh. Dan yang menjelek-jelekan itu juga nggak sebagus yang dijelek-jelekan juga sih. Jadi ya gimana ya, seperti tadi tuh, padi itu semakin berisi semakin merunduk gitu loh ya. Dilihat aja sih cara ngomongnya gitu, kira-kira gimana gitu. Dan kalau kalian ya misal udah terlanjur dibohongin sekali itu, udah jangan pernah kembali ke situ lagi gitu loh. Karena biar mereka kerasa dan gak melakukan itu ke orang lain lagi gitu loh. Karena namanya orang bengkel berbohong, pasti nanti juga bakal berbohong lagi. Apalagi untuk orang-orang awam kan nggak mungkin kan dia belanja spare part sendiri ke toko spare part sendiri, pasti kan nyuruh orang bengkel tersebut kan. Jadi ya pasti kalian semua bisa lah dan punya firasat lah gimana melihat cara orang tersebut bicara gitu.
Lalu faktor yang itu tuh terakhir tuh, kalian kalau misal udah kira-kira dalam hati udah srek sama bengkel itu tuh, sebisa mungkin jadi langganan bengkel itu aja gitu loh, atau jadikan bengkel itu teman kalian gitu loh, ya biar enakan juga, biar dapet diskon juga. Dan kalau kalian udah akrab sama itu orang kan, berarti itu bengkel nanti bakal menggendong beban moral yang lebih berat. Karena apa? Karena ya kalau dia mau ngebohongin, dia akan kehilangan satu langganan setianya gitu loh. Jadi ya itu aja sih trik and tips and trick dari saya. Kalau kalian orang awam untuk masalah mobil tua dan baru menang mobil tua dan ingin mencari bengkel, atau mungkin kalau yang di daerah Purwokerto bisa tanya ke saya, boleh lah. Saya ada beberapa channel bengkel yang ya nggak oke banget sih, cuma yang saya appreciate dari mereka tuh jujur gitu loh, nggak 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 berani berbohong gitu. Bisa kalian komen di bawah untuk yang daerah Purwokerto, tapi untuk di kota lain sih saya nggak tahu. Oke, sekian saja video kali ini. Ya mungkin video ini membosankan ya karena kalian mendengarkan saya ngomong, tapi ya mungkin konten seperti ini sih yang bisa saya buat dalam beberapa hari sampai saya sembuh ini. Ya saya minta doa kalian ya, semoga saya cepat sembuh, karena saya baru pertama kali ini kena asam lambung naik. Jadi ya mohon doanya semoga saya cepat sembuh dan bisa konten seperti kalanya lagi review mobil. Ya kalau ngobrolin Suzuki Forza sih bisa dengan cara seperti ini ya, maksudnya konten-konten yang lain seperti review mobil, modif mobil, dan segala macam. Oke, daripada banyak basa-basi, sekian saja video kali ini. Terima kasih yang masih setia nontonin, setia subscribe, nggak skip iklan. Karena ya jujur, sekarang saya bikin YouTube tuh udah nggak ngincer apa ya, uang lagi, karena saya sudah tahu itu sangat sulit. Karena view video saya juga ya paling 1-2 yang mentok 1000 view. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya menyalurkan hobi aja. Paling ya kualitas video saya bakal kayak gini-gini aja sih, karena ya saya pakai HP, mau gimana lagi. Oke, terima kasih telah menonton, goodbye.